Don't pop like trouble breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so ooh, Do the booty a line. side step right left to my beat. I like the moon rock with me, baby. Cerita ini menceritakan seorang wanita bernama Yulisa Putri. Umurnya 26 tahun, dia merupakan seorang guru SD. Dia mengalami ketakutan untuk menjalin hubungan baru dengan orang lain, karena kekecewaan terhadap masa lalunya. Yulisa pernah ditinggal nikah oleh sang pacar, padahal sebelumnya, mereka tidak memiliki masalah dalam hubungan yang mereka jalani. Karena kekecewaan yang mendalam dan rasa takut ditinggalkan, membuat Yulisa sulit untuk percaya dengan pria dan sulit untuk menjalin sebuah hubungan. Karena hal ini, Yulisa berinisiatif untuk melakukan konseling, agar bisa membantunya memecahkan permasalahan yang dia alami. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk, Mbak. Sebentar ya, saya ambil minum dulu. Silakan diminum. Terima kasih. Tadi kesininya sendirian aja ya? Ya Bu, sendirian. Oh, sendirian. Kalau boleh tahu, Mbaknya ini asalnya dari mana ya? Saya dari Mentok. Oh, Mentok, jauh ya. Kalau boleh tahu, kesininya tadi naik apa ya, Mbak? Saya bawa mobil Bu. Oh, bawa mobil sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih, kesibukan Mbak sekarang apa ya? Kerja atau gimana? Saya kerja jadi guru SD. Oh, guru SD. Ini kalau saya panggil Mbak, nggak apa-apa kan ya? Iya, nggak apa-apa Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai sesi konseling ini, gimana kalau Mbak terlebih dahulu memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Yulisa Putri, umur saya 26 tahun. Oke, dengan Mbak Yulisa. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Yulisa karena telah mendatangi saya. Perkenalkan, nama saya Juwita. Di sini saya akan memandu kegiatan konseling kita pada hari ini. Nah, sebelum memulai sesi konseling, saya akan menyampaikan sedikit ketentuan yang berlaku selama proses konseling berlangsung. Baik Mbak Yulisa, untuk durasi dalam satu sesi konseling ini, saya akan menargetkan sekitar 30-45 menit ya Mbak. Nah, dalam konseling ini tidak perlu khawatir tentang informasi atau data diri Mbak, karena kami akan menjamin kerahasiaannya. Nah, dan juga saya sudah memiliki izin resmi dalam melakukan konseling ini. Dalam konseling kita pada hari ini, Mbak Yulisa silahkan bercerita permasalahan apa yang Mbak alami dan kita akan bersama-sama mencari jalan keluar terbaik untuk Mbak Yulisa. Baik, kita langsung mulai saja untuk sesi konselingnya ya Mbak. Sebelumnya, Mbak Yulisa pasti sudah paham menemui saya itu untuk apa. Nah, bisakah Mbak Yulisa ceritakan yang membuat Mbak datang untuk menemui saya? Begini Bu, di usia saya yang sekarang ini kan sudah matang untuk menikah. Tapi saya takut untuk menjalin sebuah hubungan dengan seseorang Bu. Baik, jadi Mbak Yulisa merasa takut untuk menjalin hubungan dengan seorang. Apakah Mbak Yulisa bisa menceritakan lebih banyak hal yang menyebabkan Mbak Yulisa takut untuk menjalin hubungan dengan seseorang? Saya pernah ditinggal nikah oleh mantan pacar saya Bu. Saya merasa kecewa. Jadi dari kejadian itu, saya takut untuk menjalin sebuah hubungan dengan orang baru. Saya takut kejadian itu terulang kembali, Bu. Padahal sebelumnya saat kami masih pacaran, apapun kemauan dia selalu saya turuti. Tapi apa balasannya? Dia mengkhianati saya, Bu.
saya memahami perasaan Mbak Yulisa. Jadi, bagaimana perasaan Mbak Yulisa sekarang tentang menjalin hubungan dengan orang baru? Saya sangat khawatir, Bu. Bayang-bayang mantan pacar saya meninggalkan saya selalu bergentayangan di kepala saya. Jadi saya takut untuk memulai hubungan baru dengan orang lain. Baik, bagaimana kalau kita mencoba memahami lebih dalam apa yang membuat Mbak Yulisa merasa takut untuk menjalin hubungan baru? Apakah ada tanda khusus ketika ada seorang yang berusaha untuk menjalin hubungan dengan baik terhadap Mbak Yulisa? Saya cenderung menjauhi orang yang ingin mendekati saya, Bu. Saya takut saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya dan kemudian ditinggalkan lagi, Bu, dengan orang tersebut jika saya sudah mulai mencintainya. Perasaan takut tidak bisa mengendalikan perasaan itu wajar, Mbak. Gini deh, apakah Mbak Yulisa mau mencoba untuk melangkah kecil untuk membangun kembali kepercayaan pada orang lain? Saya tidak yakin, Bu, apakah saya bisa. Mbak Yulisa tidak tahu kalau belum mencobanya, bukan? Saya juga punya teman yang memiliki masalah hampir sama dengan Mbak Yulisa. Dia takut untuk menjalin hubungan dengan seorang karena kegagalan rumah tangga dari orang tuanya. Dia takut nantinya dia akan seperti kedua orang tuanya yang berpisah. Tapi dia bisa dan mau mencoba untuk percaya dirinya dan orang lain bahwa semuanya tidak akan sama seperti kedua orang tuanya. Dan sekarang dia hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Jadi saya yakin Mbak Yulisa bisa untuk membangun kepercayaan kepada orang lain dan membangun sebuah hubungan yang baik yang Mbak inginkan. Apakah benar bisa, Bu? Mbak Yulisa pasti bisa. Saya yakin selalu mendukung Mbak Yulisa. Kita mencoba perlahan, jangan terlalu terburu-buru. Kita coba dengan memulai mengeksplorasi hobi atau kegiatan yang membuat Mbak Yulisa nyaman, atau menciptakan ruang di mana Mbak bisa merasa nyaman dan lebih aman untuk berbagi perasaan dengan orang lain, dengan lebih membuka diri terhadap yang lebih mengenal Mbak Yulisa. Cepat atau lambat, saya yakin bahwa Mbak Yulisa akan bisa membuka diri lagi, lebih bahagia dengan hubungan itu. Saya akan mencoba. Baik Mbak, mohon maaf sebelumnya, waktu sesi konseling kita pada hari ini sudah hampir habis. Nah, bagaimana perasaan Mbak Yulisa setelah sesi konseling pada hari ini? Saya merasa sedikit lega dan saya berharap bisa mengatasi ketakutan ini, Bu. Itu adalah salah satu langkah yang baik. Saya di sini setiap kali Mbak Yulisa membutuhkan bantuan saya selalu ada dan Mbak Yulisa bisa menghubungi saya. Baiklah, Bu, terima kasih. Sama-sama Mbak, nanti jika masih ada pertanyaan atau hal-hal yang masih membuat Mbak Yulisa tidak nyaman, kita bisa menjadwalkan kembali kegiatan konseling ini. Nanti Mbak tinggal hubungi saya saja. Ya, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Bu. Iya, hati-hati.